Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu mengetahui bahwa pangan yang aman berarti bebas dari kontaminan, termasuk mikroba yang dapat membahayakan selama proses pengolahan, penanganan, penyimpanan, dan konsumsi. Mikroba dapat bersifat menguntungkan, yaitu meningkatkan nilai gizi, rasa, atau juga merugikan dengan menyebabkan kerusakan dan penyakit. Mikroba terutama jamur dan bakteri adalah penyebab utama kerusakan pangan pasca panen dengan infeksi yang bisa terjadi di lapangan dan berlanjut ke penyimpanan jika kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan mendukung. Daging adalah produk peternakan bergizi yang penting bagi kesehatan, namun rentan terhadap bahaya biologis seperti mikroba, kimia, dan fisik karena kandungan proteinnya yang tinggi. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, jenis-jenis mikroba patogen pembusuk yang paling sering ditemukan pada daging. Yang kedua, faktor lingkungan seperti suhu, pH, AW, dan keberadaan oksigen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan aktivitas mikroba pada daging. Dan yang terakhir, cara pengendalian mikroba patogen pada daging. Yang berikut jenis mikroba patogen dan pembusuk pada daging. Yang pertama ada Salmonella. Salmonella adalah mikroba yang dapat mengkontaminasi produk hewani secara umum termasuk daging melalui feses hewan, peralatan tidak steril atau lingkungan yang tidak sehat selama penanganan dan pengolahan. Jika daging terkontaminasi dan tidak dimasak dengan benar, dapat menyebabkan salmonellosis atau keracunan makanan. Yang berikut ada Clostridium perfringens, yaitu dapat bertahan dari proses pemasakan pada daging. Jika daging yang telah dimasak tidak diinginkan dengan cepat atau disimpan pada suhu tidak aman, spora dapat berkecambah dan berkembang biak. Bakteri ini dapat menyebabkan keracunan makanan dengan gejala diare dan kram perut, terutama pada daging yang dimasak dalam jumlah besar dan didinginkan secara perlahan. Baik, yang berikut Listeria monocytogenes. Listeria dikenal mampu tumbuh pada suhu dingin atau refrigerasi. Ini menyeratkan risiko listeria pada produk daging olahan yang didinginkan dan dikonsumsi tanpa pemanasan ulang yang memadai, berpotensi menyebabkan listeriosis yang serius, terutama bagi kelompok rentan. Selanjutnya, faktor lingkungan. Sini ada suhu, mana suhu dingin, yaitu pada daging yang disimpan pada suhu beku atau dingin dapat menghambat pertumbuhan mikroba secara signifikan. Namun, beberapa mikroba patogen seperti Listeria monocytogenes memiliki kemampuan unik untuk tumbuh pada suhu dingin atau disebut psikotrof meskipun pertumbuhannya melambat. Lalu yang berikut, suhu kamar atau suhu yang hangat atau danger zone. Suhu antara 5 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius adalah zona bahaya, di mana sebagian besar mikroba pembusuk dan patogen termasuk Salmonella, C. perfringens, Campylobacter dapat tumbuh dengan cepat sehingga menyebabkan pembusukan atau peningkatan jumlah patogen hingga tingkat berbahaya. Lalu yang terakhir, pemanasan atau pemasakan. Suhu tinggi selama pemasakan yang memadai dapat membunuh sebagian besar sel vegetatif mikroba patogen. Namun, spora bakteri seperti Clostridium perfringens tahan panas dan dapat bertahan hidup. Berpotensi tumbuh jika daging tidak didinginkan dengan cepat setelah dimasak. Baik, faktor lingkungan yang berikut ada pH. Daging segar umumnya memiliki pH yang netral, yaitu sekitar 5,5 sampai 6,5, yang sangat ideal untuk pertumbuhan berbagai jenis bakteri. Penurunan pH menjadi lebih asam, misalnya melalui proses fermentasi atau penambahan bahan pengawet asam, dapat menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk dan patogen. Faktor lingkungan yang berikut adalah AW atau aktivitas air. Daging segar memiliki aktivitas air yang tinggi mendekati 1, yang sangat mendukung pertumbuhan sebagian besar mikroba.
Penurunan AOE seperti pada daging kering yang diasinkan atau diasap dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti bakteri Clostridium dan Bacillus yang dominan pada produk kering karena sporanya tahan pada pengeringan. Namun pengeringan yang tidak maksimal dapat menyebabkan bakteri seperti Salmonella dan E. coli untuk hidup. Oke, yang selanjutnya keberadaan oksigen dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aerobik atau adanya oksigen. Bakteri seperti Pseudomonas tumbuh subur dan menjadi penyebab utama pembusukan pada daging yang terpapar pada udara bebas. Yang kedua anaerobik, yaitu tanpa oksigen. Bakteri seperti Clostridium perfringens tumbuh baik dalam kondisi tanpa oksigen. Pengemasan vakum dapat mendorong pertumbuhan bakteri anaerobik, tetapi juga dapat menghambat bakteri aerobik pembusuk. Yang ketiga, fakultatif anaerobik. Nah, banyak patogen penting seperti Salmonella dan Listeria monocytogenesis dapat tumbuh baik dengan atau tanpa adanya oksigen. Kondisi ini membuat mereka lebih adaptif terhadap berbagai kondisi penyimpanan daging karena mampu menyesuaikan dengan keadaan ada ataupun tidak adanya oksigen. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nilai aktivitas air pada beberapa bahan pangan. Nah, sudah dikategorikan bahan pangan yang pertama ada daging, ikan, dan buah. Untuk AW-nya atau aktivitas airnya itu 1 sampai 0,95. Kemudian sirup buah SKM 0,87 sampai 0,80. Selai buah 0,80 sampai 0,75. Susu bubuk 0,2, roti 0,72, ready to eat cereal 0,30 dan dried fruit 0,62. Baik, yang berikut adalah pengendalian suhu. Yang pertama ada pemanasan atau memasak. Penting untuk membunuh mikroba patogen. Misalnya seperti memasak daging hingga matang sempurna untuk membunuh bakteri Salmonella. Yang kedua adalah pendinginan cepat. Setelah pemasakan, pendinginan yang cepat sangat krusial untuk mencegah pertumbuhan spora yang berkecambah seperti Clostridium perfringens. Yang berikut adalah penyimpanan dingin atau beku. Makanan siap saji sering disimpan di dingin atau beku untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Meskipun beberapa seperti Listeria monocytogenes masih bisa tumbuh perlahan pada suhu dingin. Dan yang berikut ada pencegahan kontaminasi. Higienis, mencegah kontaminasi silang dari hewan sakit, lingkungan yang tidak sehat, atau peralatan yang tidak steril selama proses penyembelihan dan pengolahan. Yang kedua adalah pembersihan, menjaga kebersihan peralatan lingkungan pengolahan. Yang ketiga adalah manajemen sumber, memastikan sumber bahan baku atau hewan sehat dan praktik peternakan yang baik untuk mengurangi beban mikroba awal. Ini adalah kesimpulan dari materi kami. Keamanan pangan khususnya pada daging sangat bergantung pada pengendalian mikroorganisme patogen. Faktor lingkungan, terutama suhu, pemanasan, dan pendinginan, memainkan peran sentral dalam memengaruhi pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Pengendalian mikroba patogen pada daging utamanya dilakukan melalui praktik kebersihan dan sanitasi yang ketat di seluruh rantai penanganan dan pengolahan, serta manajemen suhu yang tepat, memasak hingga matang sempurna, mendinginkan dengan cepat, dan menyimpan pada suhu yang aman. Pengetahuan tentang karakteristik spesifik mikroba, misalnya kemampuan spora Clostridium bertahan panas atau pertumbuhan Listeria pada suhu dingin, sangat penting untuk menerapkan strategi pengendalian yang efektif guna menjamin keamanan daging bagi konsumen.